Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Kali ini, Emak akan membawakan sebuah film tentang pasangan yang menantikan seorang anak, sehingga membuat perjanjian dengan iblis. Jangan lupa like dan subscribe, agar Emak semakin semangat. Cerita diawali pada tahun 1976 di Semarang. Ada sekelompok anak kecil yang sedang membuat bola untuk bermain sepak bola. Menjelang maghrib sebagian anak pulang dan meninggalkan kedua anak yang asik bermain bola. Namun, bola tersebut ketendang ke dalam ladang. Mereka mencari bola tersebut hingga awan yang berwarna biru pun berubah jadi gelap. Lalu secara samar-samar, mereka mendengar suara perempuan yang memanggil nama mereka. Ternyata itu adalah sosok Sumala. Secara tiba-tiba, mereka terpencar. Lalu salah satu anak yang bernama Sutrisno diserang Sumala. Sementara satu anak lagi lari melarikan diri. Lalu anak tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada bapaknya. Lalu para warga desa mencari Sutrisno. Mereka menemukan Sutrisno tidak bernyawa lagi di sungai. Ayah Sutrisno menuduh Abdi yang membunuh anaknya. Tetapi Abdi bersumpah kalau Sutrisno dibunuh oleh anak perempuan. Pada awalnya seluruh warga desa menuduh Abdi atas kejadian yang dialami Sutrisno. Tetapi sampai pada akhirnya datang dukun yang buta dan mengatakan kalau memang Sutrisno dibunuh oleh sosok anak perempuan iblis bernama Sumala. Lalu dukun tersebut menceritakan asal-usul Sumala 29 tahun yang lalu. Film berpindah pada tahun 1947. Ada seorang juragan bernama Sujiman yang kaya raya. Tetapi Sujiman memiliki paman yang serakah dan ingin memiliki seluruh harta Sujiman. Apalagi Sujiman tidak memiliki keturunan. Sementara itu, Sujiman memiliki istri cantik yang mirip Luna Maya bernama Sulastri. Lalu Sulastri menjamu pamannya itu dengan segelas teh hangat. Bisa kami persiapkan tempat. Setelah pamannya itu pulang, Sujiman marah besar ke Sulastri dan meminta istrinya itu untuk segera hamil, agar tanah milik keluarganya tidak jatuh ke tangan pamannya, lebih baik diwariskan kepada anak kandungnya. Sementara itu, Sulastri bingung harus bagaimana. Karena telah berbagai cara dilakukannya untuk hamil. Sujiman tidak mau tahu. Pokoknya Sulastri harus hamil, jika tidak Sujiman akan menikah lagi. Mendengar itu Sulastri jadi sedih. Dia pun sangat bersedih karena tidak mau dimadu. Tanpa sengaja Sulastri mendengar warga berbicara bahwa ada warga yang bisa hamil karena bantuan dukun. Mendengar kabar itu, Sulastri mencoba meminta bantuan dukun itu. Menuju rumah dukun itu, Sulastri harus menyeberang ke desa menggunakan sebuah perahu. Singkat cerita, Sulastri sudah sampai di rumah dukun tersebut. Sulastri mengatakan keinginannya kepada Mbah Dukun, bahwa dia ingin memiliki anak. Mbah Dukun mengatakan bahwa ingin dibantu olehnya, maka Sulastri harus menyembah tuannya, yaitu iblis. Jika Sulastri bersedia, maka Sulastri tidak hanya memiliki anak satu, malah mengandung anak kembar. Mendengar anak kembar, Sulastri setuju untuk menyembah iblis. Mbah Dukun mengatakan lagi, ada syarat lain. Sulastri akan mengandung anak kembar. Yang satu anak manusia dengan sifat yang baik hati, dan satu lagi anak iblis dengan wajah yang buruk rupa dan nakal. Sulastri harus merawat kedua anak itu hingga umur 10 tahun. Anak iblis itu akan diambil oleh iblis yang sudah menunggunya. Jika Sulastri tidak memperlakukan mereka berdua dengan baik, maka siang akan menjadi malam dan malam akan menjadi siang. Anak iblis itu akan menghancurkan keluarga dan seluruh desa. Karena terdesak keadaan, Sulastri menyetujui seluruh perjanjian itu. Dan ritual pun dilakukan oleh Mbah Dukun. Kekajengan.
Setelah ritual selesai, Mbah Dukun mengatakan bahwa 2 bulan lagi akan ada kabar bahagia, yaitu Sulastri akan hamil anak kembar. 2 bulan kemudian, Sulastri memanggil Paraji ke rumahnya dan memeriksa perut Sulastri. Paraji tersebut mengatakan bahwa Sulastri hamil anak kembar dan dua-duanya kembar. Sujiman bahagia mendengar itu semua. Sujiman bilang terima kasih kepada istrinya. Sujiman mengatakan bahwa anak mereka satu akan dinamakan Kumala dan satu lagi Sumala. Kumala. Satu lagi? Sumala. Sujiman memanggil pesuruhnya dan menyuruh dia untuk mengabarkan kepada seluruh desa bahwa Sulastri hamil anak kembar. Acara siraman pun dimulai. Sulastri dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Selain itu, Sujiman mengadakan acara wayang di kediaman rumahnya. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Sulastri akan melahirkan. Paraji datang ke rumah untuk membantu persalinan Sulastri. Mbok Darmi meminta majikannya Sujiman untuk tidak masuk ke dalam kamar. Mbok Darmi membantu Paraji dalam persalinan Sulastri. Dan tepat jam 12 malam, sebelum anaknya lahir, Sulastri melihat iblis yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian anaknya lahir. Akan tetapi anak tersebut tidak menangis, membuat takut Paraji dan Mbok Darmi, takut anak tersebut tidak hidup. Tidak lama kemudian, Sulastri merasakan sakit yang luar biasa. Anak satunya lagi akan lahir. Pada akhirnya, anak itu lahir dengan tangisan yang keras. Namun, wajahnya buruk rupa. Mendengar tangisan bayi, Sujiman masuk ke dalam ruangan. Namun, saat melihat anaknya yang cacat, Sujiman tidak terima menerima anak itu. Sujiman gelap mata. Ia mengambil keris dan membunuh anak buruk rupa itu. Sulastri tidak bisa mencegah suaminya karena lemas habis melahirkan. Setelah anak keduanya mati, anak pertama yang tidak bernyawa itu tiba-tiba menangis dengan keras. Sujiman merasa senang. Ia memanggil pesuruhnya dan menyuruh dia untuk memberitahukan seluruh desa bahwa anaknya sudah lahir. Cerita melompat ke tahun 1950 di Semarang. Saat itu Kumala sudah tumbuh dengan umur 3 tahun. Kumala tidak seperti anak pada umumnya. Umur 3 tahun, Kumala belum bisa berbicara dan berjalan. Itu sebagai aib buat keluarganya. Cerita melompat lagi ke tahun 1952 di Semarang. Kumala sudah berumur 5 tahun. Kemala tidak seperti anak pada umumnya. Dia nakal, lebih kasar, dan suka marah-marah pada orang tuanya. Sujiman yang melihat itu menyuruh bawahannya untuk mengikat anaknya agar tidak berulah. Lalu Kumala dibawa ke gudang dan dikurung di sana. Sulastri tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Cerita pindah ke tahun 1955 di Semarang. Kumala tumbuh menjadi besar. Kumala menjadi anak yang aneh, tangannya menekuk, jalannya pincang. Dan Kumala pun tidak punya teman. Kumala pun sering kabur dari rumah, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kemudian, ada anak-anak desa. Mereka tidak sengaja melihat Kumala yang terlihat aneh. Mereka membicarakan Sumala. Mereka mengerjai Sumala dengan memanggilnya, lalu menempelkan tomat ke mukanya. Bahkan mereka sampai melempar batu ke punggung Kumala. Hal itu dipantau oleh kedua orang tua Kumala, membuat mereka malu. Sujiman menangkap anaknya. Sujiman sangat marah, dan dia berniat akan memecut Kumala. Mbok Darmi dan Sulastri tidak tega melihat Kumala yang akan dipecut oleh Sujiman. Tetapi mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah Mbok Darmi membersihkan punggungnya Kumala, hanya Mbok Darmi yang baik hati. Kemudian, supaya Kumala tidak sedih, Mbok Darmi mengajak Kumala untuk bermain piano, dan Mbok Darmi memberikan hadiah kepada Kumala sebagai hadiah ulang tahun Kumala yang di malam itu ada sosok anak perempuan yang keluar dari lemari. Penampilannya sangat mengerikan. Ternyata
Dia adalah hantu Sumala kembaran Kumala yang dibunuh pada malam itu oleh ayah mereka. Sumala mendekati Kumala dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti Kumala. Sumala pun akan menjadi teman Kumala, dan dia akan melindungi Kumala. Setelah pertemuan itu, Kumala mulai bertingkah mengerikan. Setiap malam, Kumala selalu dirasuki Sumala. Suatu malam, Kumala sedang bermain piano. Tiba-tiba Sujiman yang sedang bekerja berdiri dan menghampiri anaknya itu, lalu menamparnya. Apapun yang dilakukan Sumala selalu salah di mata Sujiman. Tapi kali ini, Kumala bukanlah Kumala yang dulu lagi. Kumala mulai melawan. Kumala datang ke ruang kerja Sujiman. Sujiman melihat tangan Kumala yang bisa lurus. Dan tiba-tiba, Kumala menancapkan pulpen ke tangan Sujiman. Keesokan harinya, Kumala dihukum oleh Sujiman dengan diikat dan digantung di tengah sawah. Di malam berikutnya, ketika makan malam bersama, tidak lama kemudian, hantu Sumala kembali merasuki Kumala. Tiba-tiba Kumala berdiri dan berjongkok di atas meja, lalu pipis di sana. Sujiman berteriak dan memanggil bawahannya untuk mengikat Kumala. Tiba-tiba, Kumala malah menerkam bawahannya itu. Sulastri melihat cermin. Di sana ada sosok Kumala dan Sumala. Malam berikutnya, Kumala terlihat tidak ada di rumah. Mereka sangat terkejut ketika melihat Kumala berasa di dalam kandang sedang makan ayam hidup-hidup. Keesokan harinya, Mbok Darmi bertanya ke Kumala, "Kenapa makan ayam hidup-hidup?" Sedangkan Kumala menjawab bahwa itu bukanlah dirinya, melainkan Sumala. Di luar kamar, Sulastri mendengar pembicaraan itu. Siang harinya, Sulastri pergi keluar rumah secara diam-diam. Semua itu terlihat oleh Mbok Darmi. Ternyata Sulastri ingin pergi ke desa sebelah, bertemu dengan Mbah Dukun, dan mengatakan kalau Sumala kembali. Namun, Sulastri mendapatkan informasi dari tukang perahu bahwa Mbah Dukun sudah meninggal. Mbok Darmi menghampiri Sulastri. Kemudian Sulastri berbicara jujur bahwa Sulastri melakukan perjanjian dengan iblis dibantu Mbah Dukun di desa seberang. Cerita meloncat ke tahun 1956 di Semarang. Kumala semakin menjadi-jadi. Menurutnya Kumala sudah bertingkah seperti setan. Sujiman tidak ragu-ragu lagi untuk menghukum Kumala. Mbok Darmi sampai bersujud kepada Sujiman untuk tidak menghukum Kumala secara keras. Mbok Darmi menenangkan Kumala yang sedang dihukum di gudang, mengatakan untuk tidak bersedih. Suatu hari saat di dalam rumah, Kumala sedang mengejar cicak. Lalu terdengar suara anak-anak yang memanggilnya dari luar. Anak-anak itu mengajak Kumala bermain bola, tetapi ternyata anak-anak itu ingin membuli Kumala dengan mengatakan, Kumala anak cacat. Lalu anak itu mengambil tanah dan melumurinya ke muka Kumala. Beruntung Mbok Darmi datang dan mengusir anak-anak itu. Sujiman dan Sulastri hanya melihat anaknya menderita. Mereka tidak sudi menolongnya. Suatu malam, Kumala kabur dari rumah. Seperti biasa, Kumala sudah dirasuki Sumala. Ia akan membalaskan dendam yang telah membuli Kumala. Ia mengambil pisau celurit yang ada di depan gudang. Ia akan membunuh anak-anak itu. Salah satu anak itu yang bernama Supri disuruh oleh ibunya untuk menimba air di sumur. Ketika itu Sumala datang. Tiba-tiba Sumala membunuh anak itu. Punggungnya dibeset. Selanjutnya, Sumala menghampiri anak yang lain, Sukro dan Karto. Saat mereka berjalan ke rumah mereka, dihadang oleh Sumala. Sumala membunuh Sukro dengan melemparinya batu, sedangkan Karto dengan menusuknya. Keesokan harinya, seluruh desa heboh karena Supri, Sukro, dan Karto hilang secara tiba-tiba. Mereka masuk ke dalam hutan dan mencari anak-anak itu. Sisa-sisa anak pembuli itu masih hidup. Namun, Sumala tidak tinggal diam. Sumala menghampiri mereka yang sedang berkumpul di dalam rumah.
Mereka berempat tewas di tangan Sumala. Ya toh? Rungono le aku ngomong. Keesokan harinya, warga desa heboh kembali karena menemukan mayat anak-anak yang tewas secara mengerikan. Warga desa pun dibuat kaget karena di kebun jagung ada mayat anak-anak yang dibuat melingkar dengan kepala yang menyusun seperti sate. Semua warga demo ke warga Sujiman karena mereka menganggap kalau yang membunuh warga adalah Kumala. Mereka memiliki bukti sebuah boneka milik Kumala. Namun Sujiman meminta tidak main hakim sendiri. Ia akan membereskan masalah ini sama Pak Kades. Awalnya Sujiman tidak percaya bahwa Kumala yang membunuh anak-anak itu karena setiap siang Kumala dikurung dalam kamar dan malam hari dikurung di dalam gudang, jadi tidak mungkin Kumala. Sujiman pergi ke gudang untuk memastikan. Secara mengejutkan bahwa di gudang itu ada lubang yang cukup besar. Dan ternyata selama ini Kumala bisa keluar dari gudang setiap malam. Sujiman mulai percaya bahwa Kumala lah dalangnya. Lalu Sulastri mulai memberitahukan keberadaan Sumala. Sulastri menyalahkan Sujiman yang telah membunuh Sumala saat lahir. Sehingga arwah Sumala datang kembali untuk membalas dendam. Sujiman datang menemui Kumala dan bertanya langsung tentang hal itu. Kumala berkata jujur bahwa semua yang melakukan itu adalah Sumala karena mereka telah menyakitinya. Sujiman meminta bantuan dukun. Kumala dipasung di gudang. Mbok Darmi menenangkan Kumala agar tidak perlu khawatir. Kumala berkata bahwa sebentar lagi ulang tahunnya yang ke-10, tetapi Kumala hanya ingin Mbok Darmi keluar dari rumah itu sejauh mungkin karena akan ada hal mengerikan yang terjadi. Mbok Darmi pergi dari rumah itu dengan keponakannya yang buta. Tidak lama kemudian, pesuruh ayahnya datang membawa makanan. Namun Kumala tidak ingin makan. Kemudian ia menangkap kecoa dan memakannya. Di sisi lain, Sujiman sudah sampai di tempat dukun. Akhirnya, Sujiman mendapatkan kebenaran bahwa istrinya Sulastri telah melakukan perjanjian dengan iblis agar mendapatkan keturunan. Dan mereka telah melanggar perjanjian itu. Mereka harusnya merawat anak kembar itu dengan baik hingga umur 10 tahun. Dan setelah itu, iblis akan menjemput anaknya kembali. Dengan begitu, Sujiman dan Sulastri akan baik-baik saja. Tapi dulu Sujiman membunuh anak cacat itu, sehingga iblis menuntut balas. Dan tepat umur Kumala 10 tahun, Sumala akan menuntut dendamnya. Sumala akan menguasai tubuh Kumala sepenuhnya. Ia akan membunuh Sulastri dan Sujiman. Dukun mengatakan, malam ini umur Kumala ke-10. Dukun meminta Sujiman membawa Kumala kemari agar ia bisa mengeluarkan Sumala dari dalam tubuh anak itu. Dukun itu memberikan sebuah keris, dan jika saat membawa Kumala, dia melawan, maka tusuklah keris ini kepada Kumala. Saat tengah malam tepat pada umur 10, Kumala dan Sumala bersatu sepenuhnya. Mereka akan membunuh Sujiman dan Sulastri serta orang-orang yang menyakitinya. Awalnya Sumala membunuh pesuruh Sujiman yang sering mengurungnya dengan sadis. Kemudian membunuh ibunya sendiri, yaitu Sulastri. Sulastri terbangun dari tidurnya. Ia berjalan keluar dan melihat Kumala yang sedang bermain piano. Kumala terlihat berbeda. Dia mengerikan. Sulastri tahu kalau itu pasti Sumala. Sulastri berlari ke dalam kamar. Sumala mengikuti Sulastri dan berniat membunuh ibunya itu. Sujiman akhirnya pulang
ia melihat istrinya telah mati. Sumala mengincar nyawa Sujiman. Sujiman berlari dan memukul pentungan, meminta bantuan warga, memberitahukan bahwa istrinya telah mati dibunuh Sujiman, meminta warga menangkap Kumala agar bisa dibawa ke dukun. Sujiman mengambil keris itu lebih dulu dan menyusul warga ke kebun jagung untuk mencari. Namun, Sujiman malah bertemu dengan Sumala. Kemudian Sumala menyerang Sujiman, namun beruntung Sujiman bisa melawan. Saat akan membunuh Sumala, Sujiman tidak tega karena melihat Sumala seperti Kumala. Saat Sujiman lengah, Sumala melawan balik. Namun, Sujiman bisa melawan. Tanpa rasa kasihan lagi, Sujiman menusuk jantung Sumala. Tetapi setelah itu, Sumala hidup kembali. Ternyata jantungnya ada di sebelah kanan. Karena Sumala merupakan iblis, Sumala langsung menyayat perut Sujiman. Sudah nggak di sini. Sampai organ perutnya keluar, kemudian menusuk kedua matanya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Sujiman yang tidak bernyawa tergantung di tengga-tengga ladang jagung. Begitupun dengan dukun itu, yang mati ditusuk Sumala. Sujiman dan Sulastri dimakamkan secara berdampingan dan terlihat Mbok Darmi dan keponakannya datang ke pemakaman. Bisa dilihat bahwa keponakan Mbok Darmi yang buta itulah sosok yang pria buta yang di awal cerita. Menurutnya, Sumala itu masih berkeliaran di hutan-hutan yang ada di Semarang, akan membunuh anak-anak yang keluar pada maghrib. Film ditutup dengan ayahnya Sutrisno yang keluar rumah dan tidak percaya keberadaan Sumala. Hingga pada akhirnya, ia melihat seorang warga yang sedang dimakan Sumala.